Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, salah satu yang membuat hidup kita bergairah, atau paling tidak membuat kita bersemangat untuk melanjutkan hidup adalah pengharapan. Selama orang masih memiliki pengharapan, ia akan menggerakkan hidupnya. Jangan anggap sepele apa yang saya katakan ini. Selama orang masih memiliki pengharapan, orang menggerakkan hidupnya, menjalani hidup. Kalau orang sudah tidak memiliki pengharapan, ia akan tidak bersemangat, tidak memiliki gairah, saudara. Pengharapan itu bisa berupa kesenangan-kesenangan sesaat, atau cita-cita tertentu yang besar. Dari bangun tidur, nanti siang mau pergi dengan dengan seseorang dan menikmati kebersamaan itu. Kalau hutang terbayar, tidak punya hutang, senang. Pergi bekerja, dagang. Orang tua lihat anak-anak berpengharapan, anak-anak bisa sekolah dengan baik, mendapat ijazah, bisa bekerja. Pengharapan. Nanti punya uang, bisa beli rumah. Hari tua punya tabungan. Pengharapan. Apalagi yang sedang berpacaran. Pertemuan demi pertemuan itu diharapkan. Sampai kemudian nanti suatu hari menikah. Setelah menikah, berpengharapan menikmati kebahagiaan rumah tangga, membayangkan punya anak, dan seterusnya. Saya sempat memperhatikan sopir becak. Zaman dulu ada nalo atau lobena atau sekarang togel. Dia selalu bawa pensil atau pulpen dan kertas, dia coret-coret angka. Tiap hari pasti beli. Saya bukan penjudi, tapi saya tahu kalau 2 nomor cocok dapat sekian, 3 nomor cocok dapat sekian. Saya tidak tahu apakah hari ini ada begitu. Jadi yang tidak mampu beli lotre atau judi itu ya, yang 2 nomor saja, nomor 2 nomor kalau cocok dapat, kalau 3 nomor pasti lebih besar. Kalau dapat 6 nomor, wah itu lebih besar. Jadi beli kalau cocok 2 dapat uang. Ya, 2 nomor cocok di belakang itu dari 6 nomor. Pengharapan menggerakkan sopir becak pun bergairah hidup. Belum lagi pengen anaknya bisa jadi orang yang nanti tidak mengayuh becak seperti dirinya. Gairah itu menggerakkan hidup, saudaraku. Jadi tidak heran kalau seorang berhutang dalam jumlah besar,
Dan dia sudah memperkirakan, memperhitungkan, tidak akan bisa membayar. Dia akan malu, maka bunuh diri. Tidak ada pengharapan. Atau patah hati karena orang yang dicintai, yang menjadi pengharapan kebahagiaannya, memutuskan hubungan. Dia bunuh diri. Atau seorang politisi yang gagal untuk mencapai jabatan, kedudukan yang dia rindukan, dia mimpikan. Dia menjadi stres, depresi, gila, bahkan bunuh diri. Pengharapan. Kita hidup dengan pengharapan. Dari pengharapan kecil, jangka pendek, sampai pengharapan besar. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara memiliki satu pengharapan yang akan menggerakkan hidup saudara dan membuat saudara bergairah. Kita buka 1 Yohanes pasal 3, saudaraku. 1 Yohanes. Ini surat Yohanes ya, bukan Injil Yohanes. Pasal 3. Ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa Allah kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia, Kristus, dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya, sama seperti Dia yang adalah suci. Oke, yang pertama yang saya mau jelaskan adalah kita disebut anak-anak Allah. Kita sudah biasa mendengar kalimat itu dan mungkin juga mengucapkannya. Tetapi banyak orang gagal paham, gagal menghayati, dan tidak mengerti isi dari kehidupan sebagai anak-anak Allah. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Kehidupan sebagai anak-anak Allah itu luar biasa. Jadi kalau saudara tidak merasakan keluar biasaan atau luar biasanya hidup sebagai anak-anak Allah, itu berarti saudara tidak mengenal Bapa. Bapa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan. Dan faktanya banyak orang Kristen tidak mengenal Dia. Karena tidak mengenal Dia sehingga tidak mampu menghayati. Tidak bisa merasakan betapa
hebat dan dahsyatnya menjadi anak-anak Allah itu. Kalau orang mengenal Dia dengan benar, menghayati kedahsyatan sebagai anak-anak Allah, maka hidup orang itu pasti dahsyat juga. Pasti luar biasa. Tidak bisa tidak. Orang yang mengenal Allah dengan benar, hidupnya pasti luar biasa. Coba perhatikan kalimat ini. Sehingga kita disebut anak-anak Allah, ya. Karena betapa besar kasihnya kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Allah. Jadi dunia tidak mengenal Dia karenanya tidak mengenal saudara. Kenapa dunia tidak mengenal anak-anak Allah ini? Karena tidak mengenal Dia. Tapi dunia mengenal saudara, masalahnya. Sebab saudara sama dengan dunia. Karena saudara tidak beda dengan dunia, dunia mengenal saudara. Ya ini biasalah. Manusia memang begini modelnya. Tidak dahsyat. Tidak luar biasa. Karena saudara sama dengan dunia. Padahal mestinya anak Allah itu luar biasa. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Saudara dalam pergaulan bisa membedakan, ini anak orang kerawat. Ini kerawat nih anak. Ini anak orang kaya nih. Atau, wah ini anak santun ini, bapak ibunya, keluarganya baik-baik. Hidup kita itu, saudara, memancarkan, mencerminkan siapa bapak kita. Kalau di masyarakat Anda bisa mengenal orang, ini anak baik, anak terawat, anak pinter, ini berpendidikan, anak sekolahan. Nah karena Anda tahu sekolah itu gimana, ngerawat anak gimana, baju murah, baju mahal. Bisa tahu ya? Paham? Bisa tahu ya? Ini anak terawat. Anak ini anak orang kaya dari pakaiannya. Ini pendidikan ini. Educated. Karena kita tahu sekolahan itu bagaimana. Baju mahal, baju murah juga tahu. Ini sepatu mahal ini 15 jutaan. Ya. Kalau yang itu 300.000 dapat. Ya bagi yang tahu, tapi orang tidak sedikit yang tahu. Kalau dunia tidak mengenal, karena tidak mengenal saudara, karena saudara anak Allah. Dan dunia tidak mengenal dia, tidak punya ukuran. Saya ulangi ya, saudara bisa tahu ini anak baik, terawat, berpendidikan, anak orang kaya, anak sopan, keluarganya pasti sopan juga, orang tuanya baik-baik. Karena saudara tahu standar kesopanan, saudara juga tahu barang mahal, barang murah, saudara tahu sekolah, anak sekolah itu bagaimana. Kalau dunia tidak tahu siapa bapak, maka saudara, dunia tidak kenal saudara. Kok begini modelnya?
Tidak tahu. Kalau saudara betul-betul anak Allah yang dahsyat, tidak dikenal. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Saudara tahu toh dan rasakan kalau mengasihi anak. Saudara pasti pernah melihat atau mungkin saudara sendiri pelit terhadap orang tapi tidak pelit terhadap anak. Kalau untuk anak tidak ada kata pelit. Ibu-ibu bisa tidak makan demi anaknya bisa makan. Senang banget dia buah itu, tapi dia tidak makan buah itu, ambil sepotong kecil demi anak. Ngerti kan? Tidak mungkin kasih itu tidak diwujudkan, tidak mungkin. Orang tua berkata, aku sayang nak sama kamu. Tidak mungkin hanya kata-kata, pasti ada yang dilakukan. Firman Tuhan mengatakan, apakah ada ibu yang meninggalkan anak yang disusuinya? Sulit ya. Menemukan ibu yang rela meninggalkan anak yang disusuinya. Tapi ada juga. Kalaupun ada, aku tidak meninggalkan kamu. Artinya aku lebih menyayangi kamu dari ibu manapun. Dan kalau Allah mengasihi kita, tidak mungkin Allah tidak memberi apa-apa. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah tidak memberi apa-apa. Dan Allah tidak mungkin memberi sesuatu yang rendah nilainya. Pasti tinggi nilainya. Kalimat lainnya, Allah pasti memberi apa yang orang lain atau dunia ini atau manapun tidak bisa beri. Apa yang diberikan Allah sehingga saudara menjadi orang-orang yang tidak dikenal dunia? Itu masalahnya. Apa yang saudara telah terima dari Allah yang mengasihi saudara, yang sampai membuat Anda tidak dikenal dunia? Kalau hanya makan, minum, kesehatan, jodoh, anak, setan juga bisa memberi. Tetapi ada yang diberikan Bapak kepada kita yang membuat dunia tidak mengenal kita. Dan itu harta kekal, itu harta abadi, saudara. Supaya saudara datang ke gereja seperti pada pagi ini tidak sia-sia. Perhatikan apa yang Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tidak mungkin orang tua yang mengasihi anak yang mengatakan mengasihi tidak berbuat sesuatu. Pasti berbuat sesuatu. Apalagi Allah yang kasihnya lebih dari kasih ibu. Dia pasti memberikannya kepada kita apa yang terbaik yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Nah, masalahnya Anda ngerti enggak ada sesuatu yang Allah berikan yang kalau Anda terima, Anda menjadi orang yang tidak dikenal dunia. Matius pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema
rema, firman, perkataan, ucapan Allah yang keluar dari mulut Allah. Kalau keluar dari mulut orang belum tentu dari hatinya, betul? Tapi kalau yang keluar dari mulut Allah itu ada dari hati Tuhan. Tuhan sayang kita, sangat sayang kita, sangat mencintai kita. Dia ingin apa yang ada di hatinya diutarakan untuk kita dengar. Dan apa yang dia utarakan itu sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, yang membuat Anda bisa menjadi manusia yang tidak dikenal Allah. Banyak saudara yang sebenarnya tidak serius berurusan dengan Tuhan. Sehingga saudara tidak tahu apa yang dikaruniakan Bapa kepada saudara. Dan kalau seseorang tidak tahu apa yang dikaruniakan Bapa, ia tidak akan layak disebut anak-anak Allah. Orang-orang seperti ini dikenal dunia karena sama dengan dunia, saudaraku. Jadi, saudara, Allah itu mengasihi kita. Setiap hari Tuhan mau menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya itu kepada kita. Tiap hari. Tiap hari Tuhan mau sampaikan apa yang di hati Bapa kepada kita. Tetapi kita budek. Karena kita mendengar banyak hal, bising. Kita tidak mau memiliki waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan dan mempertajam pendengaran rohani kita. Agar selanjutnya kita bisa menangkap berkat yang Bapak berikan kepada kita, saudaraku. Ini harus menjadi pengharapan. Setiap hari ada pengharapan pendek. Bukan kecil, tetapi nanti dari pengharapan ini mendengar Tuhan bicara, menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan, sampai pada bertemu muka dengan Yesus. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bapak ingin terus berbicara, menasehati kita, supaya kita serupa dengan Yesus. Dan ketika Yesus datang, kita bertemu, kita serupa dengan Dia. Saya takut kalau sekarang saya meninggal dunia atau Tuhan datang, saya belum serupa dengan Dia. Takut saya. Dan saya kira saya belum serupa dengan Yesus. Tapi saya sedang berproses menuju serupa. Seperti renungan pagi tadi di doa pagi, ada yang kita anggap utama dan selalu mendesak. Kalau ada sesuatu yang kita anggap utama dan kita pandang mendesak, yang lain kita abaikan. Nah, saudara datang kemari tentu percaya di sini ada Tuhan. Dan memang Tuhan ada di sini. Setelah kita memuji-muji Tuhan, sekarang kita mendengar Tuhan bicara. Saya sudah berdoa dan saya berusaha untuk hidup suci. Bukan mau tebar pesona supaya saya dipuji, enggak. Saya sudah berusaha untuk tidak berbuat dosa.
sekecil apapun, sehalus apapun, supaya saya menjadi juru bicara Tuhan. Dan tahukah saudara, ini yang Tuhan mau saudara dengar di sini. Jangan sampai Tuhan datang atau saudara meninggal dunia, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu tidak melakukan kehendak Bapa, kamu tidak serupa dengan aku. Padahal Bapa tiap hari mau berbicara, menasehati kamu, membentuk kamu, supaya kamu serupa dengan aku. Tuhan pasti berbicara, pasti. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Roti itu makanan jasmani. Tuhan berkata, burung di udara dia pelihara, kamu pasti dipelihara. Bunga di padang dia dandani, Allah dandani, kamu pasti didandani. Dan Allah tahu, kamu bukan hanya butuh roti, makanan jasmani, atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Kamu juga butuh pemenuhan rohani, rema. Dan Allah yang mengasihi kita, Allah yang pasti menyediakannya bagi kita. Tetapi saudara peduli tidak? Kalau saudara hanya melihat roti, pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara tidak membuka diri untuk menerima lawatan Tuhan, guna mendengar suara nasihat Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Paulus mengatakan, manusia lahiriahku merosot, batiniahku dibaharui. Makin serupa dengan Yesus, makin sempurna. Ya, walaupun usia makin tua, tubuh makin merosot, saudara. Saudara tidak menghargai Tuhan dengan tidak menerima dan menikmati apa yang Dia berikan. Kadang-kadang atau sering orang kirim makanan ke rumah saya. Jangan kirim-kirim lagi karena sudah banyak makanan saya di rumah, saudara. Terima kasih untuk yang tadi memberi makanan saya mau say thank you. Satu hal kalau saya diberi makan, saudara, jadi masalah buat saya adalah saya harus mencicipi dan makan. Karena saya harus menghargai. Nanti orang tanya, Pak, enak enggak? Wah, saya enggak bisa bohong. Saya pernah ditanya lalu saya jawab kemana-mana. Lalu saya merasa berdosa karena saya diplomasi dan itu bohong. Waduh, saya minta ampun. Saya kapok banget, saudara. Jadi kalau saya diberi makanan, saya usahakan paling tidak mencicipi. Pernah satu kali ada istri anggota DPR, saudara. Dan dia punya jabatan tinggi. Dia bawa duren dari Kalimantan. Itu bawa duren dalam bentuk bulat begitu itu nggak gampang, saudara. Tapi sampai di Jakarta, dikirim ke rumah. Lalu saya ketemu istrinya. Istrinya berkata, Pak, Bapak sudah menikmati durian enggak? Itu jatuh dari pohon. Karena suaminya pejabat, bisa membawa barang-barang itu. Wah, saudara, untung saya makan. Padahal saya menghindari durian. Saya tuh doyan durian, tapi saya ini menghindari karena menghindari gula gitu ya, saudara. Untung saya makan. Bahkan kemudian
Saya minta lagi 2 atau 3 bulat disimpan di kulkas, saya nikmati lagi. Saya ingat dia bawa dari Kalimantan, naik pesawat demi gembalanya. Coba. Jadi akhirnya lebih baik saya diabetes daripada melukai orang. Mestinya tidak boleh ya, kalau cuma 3 bulat ya enggak lah. 3 bulat itu saya makan hari ini, 1 sore, besoknya lagi. Begitu, nggak tiap hari. Tapi disimpan di situ. Apalagi kalau yang diberi itu masakan dari si pemberi. Dia masak sendiri. Pak, saya masak sendiri, Pak. Enak. Iya tuh. Orang kasih saya baju. Pernah kan ada ibu-ibu melihat, dia tukang kainnya, dia lihat baju tulisan Erastus di tailor. Lah ini punya Pak Erastus. Tukang tailornya berkata, iya itu Pak Erastus sudah sejak muda, sejak belum nikah itu di sini bikin baju. Ini di satu tempat, saudaraku. Ya, di kios biasalah, bukan di tailor yang mahal ya. Dan sejak muda, dan tahulah waktu muda kan saya miskin ya. Sekarang lebih miskin lagi, saudaraku. Karena makin sadar semua yang saya miliki milik Tuhan. Dulu saya miskin, tapi lebih kaya dari hari ini. Karena dulu walaupun saya miskin, saya merasa yang saya miliki milik saya. Sekarang makin tua, makin sadar yang saya miliki milik Tuhan, jadi tambah miskin. Wis ra duwe apa-apa ngono lho. Nggak punya apa-apa. Wah, ini punya Pak Eras. Lalu dia datang, saudara. Dia bikin jas. Dia bawa kain-kain bikin jas. Modelnya macam-macam, saudara. Persis seperti pemain band zaman tahun berapa gitu. Yang ada itunya model-model. Waduh, ini kalau saya pakai bagaimana ya? Saya dikira mau main band di night club. Tapi ya demi si ibu itu nanya, Pak kok saya nggak lihat Bapak pakai? Mati nggak saudara? Akhirnya ya saya pakai, saudara. Nah, baru-baru ini minggu lalu ya, saya diberi foto istri saya kalau nggak salah, ya istri saya. Pap, ini yang kasih batik, dia juga punya usaha batik, bikin perusahaan apa, batik. Dia seneng batiknya Pak, Papa pakai. Wah, untung saya pakai, gua lupa yang mana batik yang diberikan. Batik saya banyak. Menghargai apa yang diberikan orang, saudara. Betul. Saya dari muda melayani, dan kebetulan gereja yang saya layani itu rata-rata mayoritas Tionghoa. Dan zaman saya masih muda, yang datang ke gereja karismatik Pentakosta itu kebanyakan encim-encim. Saya tidak tahu di mana bapak-bapaknya, ada juga bapak-bapaknya. Lalu encim-encim itu bawa anak gadisnya, liang moe, anciang-anciang. Nah, anak gadisnya nurut ikut mamanya. Nah, itulah dorongan saya, pengharapan saya. Nah, encim-encim itu suka bikin saya makanan diplastikin. Sebak, cunyuk, babi hong yang merah-merah. Terus bilang, sini ini ke Eras. Ya Tan. Ya Cim, nih nanti buat makan. Waduh, saya kalau nggak makan gimana? Makan juga di mana? Ya udah, menghargai. Nanti kalau ditanya, enak Cim, tapi bohong. Saya lupa taruh di mana. Nah masih muda saya bawa. Bayangkan masih muda lalu bawa plastik isi babi hong.
kantongin salah, nenteng salah ya taruh di mana saja. Tapi sekarang sudah tua, kita tidak boleh bohong sekecil apapun. Tuhan mau yang Dia berikan itu dihargai. Kalau sudah diberi makanan yang itu tidak menyehatkan, mungkin kita tidak bisa makan, mungkin. Walaupun kita cicipi juga. Pasti kita makan. Ya. Kalau Tuhan yang kasih, Anda nggak makan, celaka. Sebab Tuhan tidak mungkin memberi apa yang tidak berguna bagi saudara. Nah kalau jas yang tadi yang dipakai pemain band tahun 70-an, atau apa gitu ya. Tapi rupanya udah model lagi itu ya kan dipakai gitu. Mengkilat, terus itu tuksedonya kelihatan. Ya saya pakai juga deh, udah. Mungkin jemaat lihat, udah, gembala gua kapan jadi pemain band night club? Tapi ibu-ibu yang memberikan, yang memberikan senang banget. Wah dipakai Pak Eras gitu, saudara-saudaraku. Ya jangan saudara kasih saya jas, sudah banyak jas, sekarang jasnya cuma hitam putih. Jangan ya, jangan memberi sesuatu yang saya tidak bisa pakai ya. Misalnya saudara kasih saya apa yang saya nggak bisa pakai, nggak usah ya. Pak ini topi bagus nih kalau mau pakai khotbah, jadi kayak koboi. Wah, aduh, masuk khotbah pakai topi koboi sih bu. Atau Pak ini kacamata ini bagus Pak, kalau pakai itu udah bagus loh kayak Dillon. Aduh. Jangan, oke. Tapi kalau Tuhan memberi, Anda jangan nolak, bahaya. Hati-hati. Kesel nggak ibu-ibu kalau nyuapin makanan anak-anak gini? Nyebelin. Tuhan mau suapin makanan firman, tapi saudara sibuk. Sibuk drakor. Apa itu? Drama Korea. Sibuk ngobrol dengan tetangga. Kalau sudah ngobrol dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Nanti kalau ngomongnya yang seru, yang rahasia, lebih pelan. Iya memang begitu dia orangnya. Kamu tahu nggak waktu itu? Ini kalau udah pelan begitu itu pasti rahasia dan bahaya. Emang dia orangnya begitu kok. Saya udah saya udah kenal dia. Tahu nggak dia? Istrinya 2. Tuh, kalau sudah mulai pelan itu udah penting. Jadi hati-hati ya Bu ya. Kita perhatikan bapak-bapak ya, kalau istri sudah ngomong pelan-pelan itu hati-hati. Lagi ngomong terus saya mojok sama ibu pelan. Itu bahaya. Bisa ngobrol lama, baca Alkitab, dengar khotbah, enggak mau. Mestinya saudara sambil nyapu, sambil masak, sambil gendong anak, dengerin khotbah. Ingat konsentrasi juga jangan buyar gara-gara dengerin khotbah tempe angus. Nah, tentu ya jangan. Oke. Tuhan mau bicara. Dan waktu yang baik itu pagi. Truth ID, bangun doa sama Pak Eras. Saya tiap hari bangun, saudara. Sering saya bangun jam 3:15, setengah 4, jam 3. Udah. Saya mau tidur lagi takut kesiangan. Udah, saya bangun terus. Banyak hal yang saya dapat, saya terima dari Tuhan. Saya tidak mau memasukkan hal-hal yang merusak pikiran. Karena Tuhan mau memberi.
Dia mengasihi kita, membentuk karakter, membentuk watak, membentuk kepribadian kita, sampai dunia tidak mengenali. Sampai dunia tidak mengenali. Kamu kok orangnya baik begini ya? Jarang saya ketemu yang begini. Saya tidak ngerti kenapa kamu begini. Itu saudara. Jangan serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayat 2. Harus beda. Bagaimana supaya bisa beda? Kita harus diisi kebenaran firman. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara anak-anak Allah enggak? Halo, saudara anak-anak Allah enggak? Belum tentu. Belum tentu. Dari kelakuanmu engkau layak disebut anak Allah atau tidak. Ya sekarang masih diberi kesempatan saudara. Anda belum jadi anak Allah yang sah. Namanya anak yang belum sah itu notos. Ibrani pasal 12. Tapi kalau diajar Tuhan terus jadi anak yang sah namanya huios. Itu hebat loh di Alkitab pada kata notos artinya anak yang tidak sah dan huios anak yang sah. Kalau kita disuapin firman Tuhan tiap hari, kita punya jam doa ketemu Tuhan tiap hari, sifat-sifat Tuhan masuk di dalam diri kita. Sifat-sifat Tuhan. Nah, kita baru menjadi anak Allah. Dunia tidak kenal karena standarnya beda. Nah, banyak orang Kristen berpikir pokoknya jadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadi anak Allah. Nah, itu salah loh. Anak Allah tapi belum sah. Coba kalau terus-menerus begini, model hidupnya begitu, serupa dengan dunia, suatu hari di pengadilan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu tidak punya wajah, potret, gaya hidup anak Allah. Tujuan ke gereja ini saudara mendengar nasihat, jangan tidak nurut. Gereja itu seperti rumah sakit. Saya bukan dokter, saya asisten dokter. Maka saya harus kenal betul dokter yang saya menjadi hambanya. Saya ini suster saudara. Tapi jangan nanti saudara panggil suster. Kalau di rumah sakit saya itu suster. Dokter bilang kasih obat ini. Dokter bilang kasih obat ini. Obat apa dok? Ini obat mah. Lalu saya kasih obat tidur. Kan kacau. Makanya ya, hamba Tuhan itu punya perasaan krisis waktu khotbah. Itu bukan hanya waktu mau khotbah baru, aduh khotbah apa ya? Ada krisis ya, dulu begitu sering. Krisis kita itu jauh-jauh hari. Dari pagi sudah krisis, aku mau khotbah besok. Nggak usah nanti siangnya, besok aku mau khotbah. Nah seperti hari Kamis, saya khotbah di sini nanti Kamis jam 6:30. Itu hari libur. Anda jangan alasan genap ganjil. Saya dari luar kota. Saya terbang, mendarat saya ke sini. Coba, saya mestinya tidak dijadwalkan. Takut Pak Eras capek, tapi saya bilang selama saya masih bisa datang, buat saya datang. Maka tadi saya telepon 2 orang. Satu yang pegang jadwal, satu yang pergi dengan saya dan tahu jam apa itu. Pokoknya saya tanya,
Selama saya bisa datang, saya datang. Karena saya susternya orang-orang Rehobot Gajah Mada. Saya harus datang. Krisisnya sudah dari kemarin-kemarin atau sebelumnya. Aku mau khotbah. Aku harus berdiri di mimbar menyampaikan apa yang Bapak kehendaki untuk kusampaikan. Tidak boleh ada dosa yang dilakukan. Tidak boleh nonton sampai 1,5 jam film. Nggak boleh. Pikiran saya harus terus tertuju ke Tuhan. Karena apa? Satu, umur saya sudah tua. Mungkin saya bisa meninggal dalam waktu nggak tahu kapan. Selama saya hidup, saya mau jadi saluran berkat. Yang kedua, kita tidak tahu sampai kapan dunia ini ada. 2-3 hari yang lalu, di koran ini bukan di YouTube, ditulis Putin dari Rusia sudah mulai mengancam dengan rudal yang berhulu ledak nuklir bisa mencapai 18.000 kilometer. Kota-kota Amerika bisa dijangkau. Jangan main-main. Siapa tahu nuklirnya mumet, pusing. Tidak menuju Washington, menuju Bekasi. Oh, yang di Tangerang aman. Enggak, jangan khawatir, kebagian. Dunia ini sudah begini. Jadi yang khotbah harus dari Roh Kudus. Makanya hamba-hamba Tuhan harus punya perasaan krisis mau khotbah. Itu sudah 2, 3, 4 hari sebelumnya, bahkan setiap hari. Supaya memberikan makanan. Tapi jangan saudara tidak menerima. Ini loh kita datang itu mendengar nasihat firman Tuhan. Saudara turuti. Apa yang saudara harus lakukan mulai sekarang? Jangan buang waktu ngobrol, nonton-nonton, pergi-pergi yang tidak berguna. Ada waktunya pergi. Nonton pun sebenarnya tidak salah kalau filmnya bagus, apalagi anak-anak yang masih dunia anak-anak, temenin anak-anak, boleh, bukan salah. Tapi jangan tidak memberi porsi mendengar firman Tuhan. Jangan saudara tidak mendengar firman. Seperti Kamis nanti libur. Mungkin dengan keluarga jalan-jalan keluar kota boleh. Tapi kalau saudara di Jakarta, ya saudara datanglah kebaktian, penuhi tempat ini, ajak keluarga. Yuk mam, kita ke gereja mam, yuk. Ajak teman, yuk kita ke gereja. Lu ke gereja gua, Gajah Mada lantai 15. Jangan, yuk kita ke sana. Ceweknya gini-gini. Neraka itu. Paham nggak saudara? Loh, kok nggak ada yang amin? Aminnya pelan. Hanya ibu-ibu yang mau masuk surga. Loh, amin nggak? Bapak-bapak jangan sombong. You juga belum tentu lebih pinter dari orang lain. You belum tentu juga kaya. Kok belagu tuh? Anda mau sombongin apanya? Jangan sombong. Di situ ada anak-anak muda yang, nak, kamu itu belum apa-apa. Om Eras itu lebih tua. Juga lebih pinter mungkin. Ya, gelar saya udah banyak, nak. Bukan sombong. Duit saya juga ada, saudara. Kamu belum tentu lebih dari saya. Om Eras saja takut tahu. Lu kagak takut kayak gimana sih? Saudara, kenal pejabat, saya juga kenal. Tapi itu nggak ada artinya. Makanya saya, waduh sekarang apalagi dulu aja saya nggak pengen. Kalau ketemu pejabat foto-foto, nggak mau. Foto-foto dengan pejabat. Taunya dia masuk penjara karena korupsi. Ya, mendingan gua foto dengan monyet di Ragunan.
Enggak Pak, tolong foto-foto. Kagak. Betul. Kalau dulu masih suka foto-foto dengan pejabat tinggi terus dipajang di rumah. Enggak ada sekarang. Di rumah saya hampir enggak ada pajangan dengan pejabat. Kalau ada kecelakaan kali, suatu turun itu. Enggak ada. Saya ketemu pejabat-pejabat. Nah, foto saya dengan istri saya ada. Dengan anak-anak ada. Nggak usah pejabat juga saya kenal, tapi nggak jadi modal. Modal kita cuma satu, Tuhan. Nah, tadi saya sudah mengatakan begini, saudaraku. Kita anak-anak Allah. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Tapi saya beritahu ya, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menyatakan diri sama seperti dia. Itu harapan kita. Dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu menyucikan dirinya. Orang kalau punya pengharapan apa, kalau saya naik mobil ini enak banget ya, kerja keras supaya dapat mobil. Sekarang kita mau ketemu Tuhan. Kita kerja keras, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Amin. Jangan nakal lagi. Paham? Yang muda-muda kamu jangan sombong, kamu cari Tuhan sejak muda. Kalau kamu tidak cari Tuhan sejak muda, kamu terpengaruh, kamu tidak bisa balik, tahu? Terbawa dengan cara hidup dunia. Bapak Ibu sudah tua, jangan tidak tahu udah tua. Udah tua tidak tahu diri. Paham nggak? Ibu-ibu nih yang udah bau minyak kayu putih, minyak telon. Masih nggak mau bertobat, mulutnya masih cerewet. Kalau yang masih umur 30, 35, bau minyak wangi. Udah tua ini minyak telon, tua lagi bau tanah.